Mata Biksu Tong terbelalak melihat serpihan kayu terbang ke arahnya. Ia tertegun tak bergerak sedikit pun. Serpihan itu bersatu membentuk seperti ular. Ular ini mengejar Biksu Tong yang lari terbirit-birit. Lalu Biksu Tong terjatuh. Ular siluman ini pun melahap Biksu Tong ke dalam mulutnya. Biksu Tong berteriak meminta tolong, berharap Wukong akan datang menyelamatkannya. Dan benar saja, muridnya Wukong akhirnya datang. Dengan satu pukulan tongkat emasnya, ular ini sempat mokat. Wukong meminta Biksu Tong segera pergi berlindung. Awal mula pertemuan Biksu Tong adalah di sebuah gunung. Biksu Tong kaget mendengar ada yang memanggilnya dari balik bebatuan. Ternyata itu adalah siluman kera yang dikurung oleh sang Buddha. Karena si kera ini sangat tidak sopan, sang biksu mencoba pergi. Tapi lalu sang kera ini membujuk si biksu untuk membebaskannya. Sang biksu juga berkata bahwa ia ditugaskan untuk mencari Raja Kera, untuk menemaninya mencari kitab suci ke barat. Raja Kera ini berkata hal yang sama. Namun kini ia masih terjebak di sebuah batu besar yang berbentuk telapak tangan Buddha. Akhirnya Biksu Tong memutuskan untuk membebaskan Raja Kera Sun Wukong. Ular ini tersusun dari serpihan benda-benda. Wukong bersiap menghadapinya. Dengan satu hentakan, ia raih tongkat saktinya. Tiba-tiba mereka berpindah tempat. Sesosok iblis berbentuk banteng muncul. Dan ada juga peri laba-laba. Siluman-siluman itu langsung menyerangnya. Wukong melawan dengan tongkat saktinya. Terjadi pertarungan antara Wukong dengan para siluman iblis. Satu persatu iblis ini dihabisi oleh Wukong. Tiba-tiba ada sesosok siluman wanita mencoba menghasut Wukong untuk membunuh Biksu Tong. Sebelum akhirnya Wukong berhasil mengeluarkan siluman itu dari dalam tubuhnya. Ketika siluman ini akan masuk ke dalam tubuh Biksu Tong, Wukong berhasil mengeluarkannya terlebih dahulu. Tiba-tiba Biksu Tong berada dalam pusaran. Ratusan siluman mendekatinya. Sementara itu, siluman ini masih terus mengancam Wukong agar menepati janjinya. Lalu sebuah telapak tangan besar keluar. Tangan itu menggenggam Wukong dan siluman. Wukong pun melepaskan dirinya. Sementara siluman itu masih terperangkap di dalam genggaman tangan raksasa itu. Untuk menyelamatkan Biksu Tong, Wukong terpaksa harus kembali ke waktu 300 tahun yang lalu. Wukong lalu menjelaskan kepada gurunya apa yang akan terjadi di masa depan. Ada wanita cantik lagi berbaring di pinggir sungai. Wukong dan Biksu Tong melihat dari kejauhan. Wanita ini sambil tidur dan sedikit garuk-garuk karena ada yang gatel. Wukong mengatakan bahwa wanita ini adalah wanita yang akan jadi musuhnya di masa depan. Mendengar hal itu, Biksu Tong ingin memastikan. Ia berlari cepat, tapi dia malah nabrak dinding pembatas. Ternyata wanita ini dilindungi oleh sebuah perisai. Lalu ada akar berwarna hijau yang menjulur ke arahnya. Akar itu malah nyelip masuk di sela-sela betis wanita ini. Tiba-tiba akar itu menjeratnya dan membuatnya melayang di udara. Wukong langsung berlari. Ia melompat ke arah wanita itu. Ia tebas akar-akar itu hingga putus. Wanita ini pun terlepas dari jeratan akar dan terjatuh di pelukan Wukong. Awalnya ia pingsan, lalu terbangun oleh Wukong. Wukong malah kena setrum oleh wanita ini. Ia lalu ditahan di sebuah pohon dengan jeratan tali. Tiba-tiba sebuah biji semangka melayang ke arah Wukong. Untung wanita ini membelah semangka itu lebih dulu. Malah ia makan semangka itu dengan lahap. Wanita ini menanyakan siapa sebenarnya Wukong yang telah masuk ke dalam dunianya. Tiba-tiba sebuah biji semangka melayang ke arah Wukong. Untung wanita ini membelah semangka itu lebih dulu. Malah ia makan semangka itu dengan lahap. Wanita ini menanyakan siapa sebenarnya Wukong yang telah masuk ke dalam dunianya. Wukong berkata bahwa ia datang ke sini untuk menyelamatkannya. Wanita ini malah mengancam Wukong untuk memberitahu maksud sebenarnya. Ternyata wanita ini telah menunggu bertahun-tahun untuk kedatangan seorang pria yang akan menjemputnya. Ia bersuka cita mengetahui pria itu sudah tiba. Tapi tiba-tiba suasana hati wanita ini berubah lagi. Ia lagi-lagi curiga dengan Wukong. Ia pun pergi meninggalkan Wukong. Setelah berhasil melepaskan diri, Wukong membakar hutan agar wanita tadi mau keluar dari dunianya. Biksu Tong yang berjalan tak menyadari bahwa api telah berada di belakangnya. Sang biksu kaget ketika api-api telah mengelilinginya. Bajunya pun compang-camping karena terbakar. Ia marah kepada Wukong karena telah membuat onar. Lalu Wukong pun mendatangi wanita ini. Ia menjelaskan bahwa ini semua adalah khayalan yang ia ciptakan. Bunga-bunga, ikan, dan pohon sebenarnya tidak ada. Wukong mengeluarkan tongkat sakti dari telinganya. Yang lain ketawa karena tongkatnya nyangkut. Wukong meminta yang lain sabar. Pelan-pelan ia berusaha mengeluarkan tongkat itu dari telinganya. Orang-orang ini bersiap menyerangnya. Bukannya membantu, wanita itu malah ngetawain Wukong. Lalu Wukong pun terkena hantaman sebuah batu dan membuatnya terjatuh. Alhasil, Wukong, Biksu Tong, dan wanita ini ditawan oleh para penjahat. Pemimpin penjahat ini berkata bahwa ia hanya akan membiarkan satu orang yang hidup di antara 3 orang ini. Karena mencoba menyelamatkan wanita ini, Wukong pun terkena tikaman pisau di dadanya. Ia tersungkur. Ketika pemimpin klan ini hendak menyerangnya lagi, wanita ini terpaksa mengeluarkan kekuatannya. Para penjahat ini seketika terbakar hangus di bagian dadanya. Singkat cerita, Wukong akhirnya sadarkan diri. Sementara itu, Biksu Tong kaget karena ternyata wanita ini tidak menyadari perbuatannya. Ketika mengalahkan para penjahat tadi, di luar terjadi sesuatu yang aneh. Lampu setiap rumah tiba-tiba mati. Wukong mendeteksi sebuah bahaya. Mereka bertiga berusaha kabur dari rumah itu. Biksu Tong ternyata dari tadi berpegang kepada sosok siluman. Biksu Tong tak menyadari bahwa ia telah berpegang dengan sesosok hantu. Hantu itu membuka mulut yang sangat besar. Wukong dan wanita ini belum menyadari bahwa mereka telah dikepung oleh banyak hantu. Biksu Tong membuka mata batin Wukong untuk melihat para hantu. Sekali lagi Wukong membuka mata batinnya.
hantu itu sudah berada sangat dekat dengannya. Wukong mengeluarkan pukulannya. Ia juga mengeluarkan tongkat saktinya. Ia bertarung sendirian melawan para hantu. Hantu-hantu ini berterbangan mengepung 3 orang ini. Bahkan wanita ini berkali-kali tubuhnya ditembus oleh hantu ini. Lalu ia pun kini telah dirasuki oleh roh jahat. Biksu Tong kini dalam bahaya. Wukong datang, namun ia menahan pukulannya karena ia menyadari wanita ini sebenarnya wanita baik-baik. Setelah roh itu keluar dari tubuh si wanita, Wukong bergegas mendatanginya. Tiba-tiba Wukong dan wanita ini berpindah dunia. Ada seorang berambut hitam putih menjelaskan bahwa wanita ini akan berubah menjadi roh jahat. Wukong berkata mengapa wanita ini berasal dari surga jika ia akan menjadi pembawa malapetaka. Wukong menggenggam tangan wanita ini dan pakaian mereka tiba-tiba berubah. Kupu-kupu emas terbang mengelilingi mereka. Akan tetapi kondisi wanita ini semakin melemah. Demi menyelamatkannya, Wukong rela dirinya dilupakan agar wanita ini bisa terlahir kembali. Sesuai arahan Raja Langit, Wukong mengambil jantung wanita ini. Namun ternyata wanita ini masih hidup dan melihat perbuatan Wukong. Ia sangat kecewa karena Wukong ternyata hanya memanfaatkannya. Sementara itu, Wukong tidak berniat sedikit pun untuk mengkhianati perasaannya. Ia hanyalah korban dari tipu daya sang iblis yang menyesatkannya. Jantung itu perlahan hancur. Wanita ini pun pergi meninggalkan Wukong. Roh jahat pun berusaha masuk ke tubuh wanita ini hingga membuatnya menjadi sosok yang berbeda. Kini tubuhnya telah dipenuhi amarah dan dendam kesumat. Auranya pun berubah menjadi hitam. Ia kini berniat membunuh Wukong dan Biksu Tong. Wukong harus bersiap dengan tongkat saktinya. Pertarungan antara Wukong dan wanita ini tak bisa terelakkan. Pukulan tongkat saktinya hampir mengenai kepala wanita ini, namun Wukong masih menahannya. Tatapan wanita ini membuat Wukong luluh. Wanita emang ngeracun dunia guys. Contohnya wanita ini yang menipu Wukong dengan tatapan polosnya. Tangannya menghantam perut Wukong. Ternyata ia berusaha mengambil jantung Wukong. Bukannya kesakitan, Wukong malah tertawa terbahak-bahak. Lalu Biksu Tong datang mencoba melindungi Wukong. Biksu Tong mengorbankan dirinya. Hal ini tentu saja membuat Wukong berang. Ia jauhkan Biksu Tong dan bersiap adu mekanik dengan wanita ini. Ternyata Wukong punya rencana lain. Ia hisap roh jahat dari tubuh wanita ini. Perlahan roh jahat itu berpindah ke tubuh Wukong. Akhirnya wanita ini kembali normal. Sementara Wukong telah dimasuki oleh roh jahat yang kini berada di dalam dirinya. Kini satu-satunya jalan adalah wanita ini harus rela membunuh Wukong. Namun wanita yang sudah memiliki perasaan yang sangat dalam kepada Wukong ini tak akan tega melakukannya. Dia menolak keras untuk melakukannya. Wukong terus memaksanya dan membuat tangan wanita ini merenggut jantungnya. Wukong sekarat. Ia tersenyum ketika melihat Biksu Tong masih hidup. Wanita ini pun menjerit sejadi-jadinya ketika Wukong berhenti bernafas. Dan kemudian Wukong berubah menjadi sosok Buddha yang abadi.